Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang berbahagia, apa kabar? Nah, ini menjelang berbuka puasa, saya mau spill lagi nih tentang jambu red hybrid Samarinda. Oke, red hybrid Samarinda nih. Jadi dia warnanya memang merah ya, merah kehitaman. Banyak yang suka dengan jambu ini. Nah, berhubung yang berbuah ini cuma satu pohon yang sudah matang-matangnya, jadi kita nggak update ke media sosial, karena di media sosial branding red hybrid Samarinda untuk di tempat saya itu sudah sangat bagus sekali. Upload konten di media sosial langsung banyak yang pesen. Nah, sementara sekarang kita nggak bisa memenuhi pesanannya karena jumlahnya cukup untuk hanya keluarga dekat aja yang sudah mencicipi cukup puas ya, meskipun bukan jambu yang termanis, tapi memang rasanya manis ya, bukan termanis tapi memang manis ya. Ini ada di hybrid Samarinda seperti ini jambunya, bagus ya. Cuman kalau dari sisi bentuk ini memang tidak beraturan, bentuknya itu loh tidak beraturan. Nah, ini yang kekurangannya mungkin itu saja ya, dia bentuknya tidak beraturan. Kalau dari sisi rasa cukup manis, dari sisi rasa cukup manis, dari sisi warna cukup menggoda, dia merah kehitaman tuh. Cuma bentuknya itu tidak ada yang sama, yang gak stabil di sisi bentuk. Beda dengan madu deli hijau atau citra atau gajah Pekalongan, bentuknya lebih konsisten. Ini bentuknya enggak konsisten ya, bentuknya enggak konsisten. Oke. Nah, kalau saya perhatikan memang dari sisi bentuk ini kekurangan dari hybrid Samarinda ini. Nah, kemudian kalau dari sisi perawakan dia bongsor ya. Kalau maksimal pupuknya besarnya hampir sama dengan Green Giant. Sekilo itu bisa isi 3. Sekilo bisa isi 3. Ya, kalau dibiarkan satu tangkai berbuah satu, dia beratnya rata-rata 300 gram ya, 3 ons. Cuman itu lagi-lagi ya, ada plus minusnya. Kalau red hybrid Samarinda itu selalu ada biji. Nah, ini yang mungkin bisa dikatakan minus ya, selalu ada biji, yang kecil yang besar ada biji terus. Nah, yang kecil yang besar ada biji. Red hybrid Samarinda. Nah, jadi kalau dari sisi pasar yang luas, dia akan kalah dengan citra karena citra lebih konsisten. Rasanya manis ya, manis konsisten. Kalau di petik tua. Terus dari sisi bentuk dia lebih konsisten kalau citra. Makanya ini citra yang mentah nih sudah keburu dimakan hama ya. Jadi citra itu akan mengalahkan red hybrid Samarinda dari sisi ini ya. Kestabilannya dari bentuk ya, stabil di bentuk dan rasa, kemudian warna. Jadi yang memenuhi kriteria untuk pasar secara luas ya ini citra. Kemudian dia dari sisi citra itu menangnya dari sisi keawetan ya. Jadi daya simpannya cukup lama. Kalau red hybrid Samarinda 4 hari itu sudah benyek ya, 4 hari masih bagus tuh dia di 3 hari. Tapi kalau citra saya biarkan 5 hari itu masih sanggup ya, masih bagus karena dia keras ya. Kalau citra itu keras sekali.
Oke sahabat semua, nah jambu saya kira begini, kalau menurut yang pengalaman saya ini ya, ini jambu semua ya, yang berbuah, yang sering berbuah itu ada 4 di tempat saya. Satu red hybrid, Barbie, jambu air apa ini namanya, madu deli, kemudian ditambah satu lagi gajah Pekalongan, menyusul nanti Citra belakangan. Jadi ada 4 yang paling subur, satu yang terbaik itu satu red hybrid, Barbie, yang ketiganya MDH, yang keempatnya gajah Pekalongan, terus yang terakhirnya di tempat saya adalah Citra. Citra itu bagian terakhir nanti, tapi justru yang paling laku Citra ya, Citra yang paling laku, yang paling banyak penggemar. Tidak salah memang konsumen memilih Citra sebagai jambu unggulan Nusantara, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, sampai ke Thailand, Vietnam, Citra itu unggulan. Salam satu hobi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.